Sahabat Kompas.com, di tengah konflik Rusia melawan Ukraina, Indonesia dinilai punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Untuk memahami bagaimana peran itu harus dijalankan, publik dapat menyimak pandangan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan pengamat politik internasional. Dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Haryadi Wirawan mengatakan, konflik tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung cukup lama antara Rusia dengan negara-negara tetangganya, terutama Ukraina. Ia menilai, Rusia memiliki banyak hal yang dianggap penting untuk menjaga integritas dan kedaulatannya di tengah perubahan politik dan struktur internasional di dunia. Bagi Rusia, persoalan menjadi lebih sensitif lagi ketika di wilayah perbatasan banyak negara mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap Rusia dapat mengganggu keamanan, terutama ketika Ukraina bergabung dengan NATO. Secara geografis dan geostrategi, Ukraina dianggap sebagai urat nadi pertahanan Angkatan Laut Rusia. Karena itu, Putin melihat Ukraina sebagai wilayah yang harus terbebas dari ancaman atau intervensi kekuatan lain. Lalu, peran apa yang bisa diambil Indonesia dalam perang Rusia melawan Ukraina? Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Winardi Hanafi Luki, dalam diskusi terkait konflik Rusia dan Ukraina pada Jumat 13 Maret 2022, menegaskan bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi dengan memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan sehingga semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Indonesia menilai bahwa langkah terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah deeskalisasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Sedangkan Dirut LKBN antara Mediatama Suryo Diningrat atau lebih akrab dipanggil Dimas, menilai bahwa Indonesia bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tidak semakin memanas. Indonesia juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Konflik Rusia dan Ukraina menurutnya bukan masalah yang sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oleh karena itu, Indonesia dirasa tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam permasalahan ini. Sebaliknya, Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Dengan adanya presidensi Indonesia di forum G20 dapat dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Ukraina dan diharapkan isu-isu dunia bisa diselesaikan dalam forum G20.